Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal uji kompetensi keahlian akuntansi tahun pelajaran 2022-2023, yaitu soal paket 1 salon cantik. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara penyusunan worksheet. Sebelum kita mulai pembahasannya, mari sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah lembar kerja worksheet yang akan kita gunakan ya. Bentuknya 10 kolom. Untuk menyusun worksheet ada 2 data yang kita butuhkan ya. Yang pertama kita membutuhkan data neraca saldo per 31 Desember. Ini bisa kita lihat di soal. Nah, ini adalah neraca saldo per 31 Desember milik salon cantik ya. Kemudian yang kedua kita membutuhkan data jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya. Ya, ini adalah data jurnal penyesuaiannya. Nah, untuk mempersingkat waktu, sekarang kita langsung ke tutorial penyusunan worksheet ya. Nah, kalau kamu lihat di worksheet, yang pertama di sini ada kolom neraca saldo. Nah, kolom neraca saldo ini angkanya kita peroleh dari neraca saldo yang ada di soal ya, atau neraca saldo yang sudah kita susun sebelumnya. Jadi kalau kita lihat di soal tadi, nah semua nilai yang ada di sini, ini kamu pindahkan semua ke dalam kolom neraca saldo yang ada di worksheet. Baik itu debit maupun kreditnya. Ini kita pindahkan semua ya. Jadi kita pindahkan semua ya, termasuk jumlahnya. Kemudian kalau kita sudah selesai mengisi kolom neraca saldo, kita akan mengisi kolom adjustment atau jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, ini datanya kita ambil dari data jurnal penyesuaian yang sudah kita susun sebelumnya, ya. Data jurnal penyesuaian sudah kita susun sebelumnya, dari sini kita ambilnya, ya. Yang pertama di jurnal penyesuaian, ini ada depreciation expense. Nilainya di sebelah debit Rp800.000. Ini kita pindahkan ke kolom adjustment yang ada di worksheet, ya. Kita cari akun depreciation expense. Kita pindahkan nilainya di debit 800.000. Kemudian yang kedua ada equipment accumulated debt. Nilainya di sebelah kredit 800.000 ya. Kita cari akun equipment accumulated debt. Catat nilainya di credit adjustment 800.000. Berikutnya di jurnal penyesuaian ada office supply expense. Ya, nilainya di sebelah debit 2.350.000. Kita ke office supply expense ya, letakkan nilainya di sebelah debit 2.350.000. Kemudian ada supply ya, di kredit nilainya 2.350.000. Kita ke supply, catat nilainya di kredit 2.350.000. Kemudian insurance expense. Insurance expense ini nilainya ada di sebelah debit 1.500.000. Kita ke insurance expense. Kita catat nilainya di debit adjustment 1.500.000. Terakhir ada prepaid insurance ya, nilainya di sebelah kredit 1.500.000. Kita ke prepaid insurance. Catat nilainya di kredit 1.500.000. Nah, kalau kita sudah selesai memindahkan semua data dari jurnal penyesuaian ke dalam worksheet, berikutnya ini kita jumlahkan kolom adjustment yang ada di worksheet ya. Jumlah debit kreditnya harus sama. Berikutnya kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan ya. Kita akan mengisi kolom neraca saldo disesuaikan ini. Caranya, neraca saldo disesuaikan, ini nilainya diambil dari kolom neraca saldo ditambah dengan kolom adjustment atau penyesuaian. Kalau nilainya di neraca saldo ada di debit, kemudian di adjustment ada di debit, berarti nilainya kita tambah. Begitu juga kalau misalnya di neraca saldo ada di kredit, di adjustment ada di kredit, juga ditambah. Sebaliknya, kalau neraca saldo ada di debit, kemudian di adjustment ada di kredit, itu nilainya kita kurangi. Begitu juga kalau di neraca saldo ada di kredit, di adjustment ada di debit, itu juga kita kurangi. Nah,
Kalau misalnya hanya ada di neraca saldo atau hanya ada di adjustment aja, berarti kita tinggal pindahkan saja nilainya. Kita sesuaikan apakah nilainya di debit atau di kredit. Ya. Sekarang kita mulai. Yang pertama untuk cash in bank. Kalau kamu lihat di sini ya, cash in bank, petty cash, account receivable, dan allowance, ini nilainya hanya ada di neraca saldo saja. Ya, maka kita pindahkan saja nilai yang ada di neraca saldo ini, kita sesuaikan apakah letaknya di debit atau di kredit. Ya, bisa kamu lihat, kita hanya memindahkan saja. Nah, berikutnya ini supply. Supply di neraca saldo ada di debit, kemudian di adjustment ada di kredit. Debit dengan kredit ini dikurangi. Karena besaran sisi debit, maka selisihnya letakkan di sebelah debit. 8 juta. Begitu juga dengan prepaid insurance. Prepaid insurance ini ada di neraca saldo debit dan adjustment ada di kredit. Berarti kita kurangi. Karena besaran sisi debitnya, sehingga selisihnya pasti di debit. Ya, senilai 6 juta. Kemudian untuk prepaid rent, equipment at cost, ini hanya ada di neraca saldo. Kita pindahkan saja nilainya di sebelah debit. Berikutnya ada equipment accumulated debt, di neraca saldo ada di kredit, di adjustment ada di kredit. Kredit ketemu kredit berarti kita tambah ya, nilainya letakkan di sebelah kredit. 7.300.000. Berikutnya account payable ya. Account payable ini nilainya hanya ada di neraca saldo sebelah kredit. Maka kita pindahkan saja nilainya di sebelah kredit neraca saldo disesuaikan. Berikutnya accrued expense kosong, kita tulis kosong juga. Kemudian ada Bank Permata Loan, Indah Capital, Indah Drawing, Peace Income, Advertising Expense, Water, Electricity, and Telephone Expense. Ini semua nilainya hanya ada di neraca saldo. Maka kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan. Kamu sesuaikan letaknya apakah di debit atau di kredit ya. Kita pindahkan saja nilainya. Berikutnya kalau sudah office supply expense. Office supply expense ini berikutnya kalau sudah office supply expense. Ya, office supply expense ini nilainya ada di debit neraca saldo dan adjustment ada di debit. Berarti kita tambah ya, nilainya menjadi 7.300.000. Doubtful debt expense ini hanya ada di neraca saldo, kita pindahkan saja nilainya. Kemudian depreciation expense ada di neraca saldo debit, adjustment ada di debit, berarti kita tambah, letakkan nilainya di debit. Begitu juga dengan insurance expense, ada di neraca saldo debit, adjustment juga di debit, kita jumlahkan nilainya 5 juta. Kemudian rent expense, wages salaries expense, other operating expense, interest revenue, interest expense, dan terakhir bank service charge, ini hanya ada di neraca saldo. Maka kita pindahkan saja nilainya sesuai letaknya apakah di debit atau di kredit. Kalau sudah, maka kolom neraca saldo disesuaikan, ini kita jumlahkan ya. Jumlahnya harus sama, debit dan kreditnya. Kita jumlahkan. Ya, jumlahnya harus sama. 199.200.000. Bisa dipahami ya? Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom laba rugi dan neraca. Ingat, yang masuk ke dalam kolom laba rugi ini adalah akun-akun nominal. Artinya akun-akun yang membentuk laba atau rugi perusahaan, yaitu pendapatan dan beban. Sedangkan yang masuk ke dalam neraca ini adalah akun-akun real ya, yaitu akun aktiva, utang, dan modal. Ya. Nah, untuk nilainya ini diambil dari neraca saldo disesuaikan. Kita ambil angkanya dari sini. Ya, kita ambil angkanya dari sini. Jadi caranya, yang pertama kita akan memindahkan nilai neraca. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang masuk ke dalam kolom neraca ini adalah aktiva, utang, dan modal. Berarti untuk aktiva kodenya 1, utang kodenya 2, modal kodenya 3. Kita lihat di sini ya. Yang kode awalnya 1, 2, dan 3. Ini adalah cash in bank sampai dengan Indah Drawing. Ya, ini nilai yang ada di neraca saldo disesuaikan. Ini kamu pindahkan semua ke dalam kolom neraca. Ya, kamu pindahkan ke sini semua, ke dalam kolom neraca. Kita lihat di sini ya. Kita sudah memindahkan nilai dari neraca saldo disesuaikan sampai dengan yang terakhir ada Indah Drawing di debit. Ya, kita sudah pindahkan. Berikutnya kita akan mengisi
kolom laba rugi. Ingat, yang masuk ke dalam kolom laba rugi ini adalah akun-akun pendapatan dan beban. Artinya akun-akun yang memiliki kode 4, 5, dan seterusnya ya. Artinya akun-akun yang memiliki kode akun 4, 5, dan seterusnya. Berarti di sini dimulai dari face income sampai dengan bank Serpicak. Ini kita pindahkan semua. Nah, untuk nilainya diambil dari neraca saldo disesuaikan ini. Ya, untuk nilainya diambil dari neraca saldo disesuaikan ini. Ya, kita pindahkan nilainya di sini. Ya, kita hanya memindahkan saja. Bisa kita lihat ya, face income 121 juta. Kemudian advertising expense 5.150.000 di debit sampai dengan bank Serpicak 600.000 di debit. Ya, kalau sudah selesai, maka kolom debit kreditnya ini kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan untuk sebelah debit laba rugi, ini jumlahnya adalah 68.100.000. Kemudian sisi kreditnya ini kita jumlahkan juga 124.800.000. Kalau kamu lihat di kolom laba rugi ini, besaran sisi kredit daripada debit. Ya, artinya besaran sisi pendapatan daripada beban-bebannya. Sehingga di sini selisihnya ini diletakkan di sebelah debit, kita sebut sebagai laba ya. Kita beroleh dari nilai yang ada di kredit 124.800.000, ini kita kurangi dengan nilai yang ada di debit 68.100.000. Sehingga diperoleh laba 56.700.000. Kalau sudah, bawahnya ini kamu jumlahkan kembali ya. 68.100.000 ditambah 56.700.000. Ini kita hanya pindahkan saja. Berikutnya kita akan menjumlahkan kolom neraca ya. Kita jumlahkan kolom neraca. Yang pertama kolom neraca sebelah debit, ini kita jumlahkan. Jumlahnya 131.100.000. Sementara neraca sebelah kredit, ini kita jumlahkan juga. Jumlahnya 74.400.000. Besaran sisi debit daripada kredit. Untuk neraca, kalau di laba rugi selisihnya ada di debit, maka di neraca harus ada di kredit ya. Jadi kalau kita lihat di sini, di sisi debitnya ada 131.100.000, sementara di kreditnya 74.400.000. Berarti selisihnya memang ada di kredit. Kita kurangi, nilainya harus sama dengan selisih yang ada di kolom laba rugi ya. 56.700.000. Jadi selisihnya sudah sama. Ya. Kemudian kita jumlahkan untuk jumlah debit kreditnya ini. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi di sini salon cantik memperoleh laba senilai 56.700.000. Demikianlah video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.